Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 2007780 dari program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu mengenai hawalah. Hawalah atau yang boleh dibaca dengan hiwalah menurut pengertian bahasa adalah at-tahawul yang artinya pengalihan atau al-intiqal yang artinya perpindahan. Hawalah menurut pengertian syarah adalah pemindahan utang dari tanggungan pihak yang memindahkan utang atau muhil kepada tanggungan pihak yang dipindahi utang atau muhal alaih. Adapun konsep hawalah dalam fikih yaitu hutang dipindahkan dari pihak muhil kepada muhal alaih, sehingga muhal alaihlah yang membayar hutang kepada muhal, sedangkan muhil lepas dari beban hutang. Dalam kegiatan hawalah ini terdapat pihak-pihak hawalah. Yang pertama ada muhil, yaitu pihak yang memindahkan utang, atau muhil itu adalah pihak yang mempunyai utang sekaligus pihak yang mempunyai piutang. Yang kedua ada muhal atau muhtal, yaitu pihak yang menerima pemindahan utang atau pihak yang hanya mempunyai piutang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu pihak yang dipindahi utang atau pihak yang hanya mempunyai utang. Jadi misalkan A berhutang kepada B sebesar 1 juta dan A punya piutang di C, atau C berhutang kepada A sebesar 1 juta. Kemudian A memerintahkan C membayar utang A itu kepada B sebesar 1 juta. Jadi B menagih piutangnya kepada C, bukan kepada A. Jadi dalam kasus ini A adalah muhil, yaitu orang yang memindahkan utang, dan A juga adalah pihak yang berhutang dan pihak yang mempunyai piutang. Yang kedua ada B. B adalah muhal atau muhtal, yaitu orang yang hanya berpiutang. Dan C adalah pihak muhal alaih, yaitu orang yang hanya berhutang atau orang yang dipindahi utang. Dalam Islam, hawalah itu diperbolehkan atau zaiz. Berdasarkan as-sunnah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi bahwa menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman, dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar utang, maka hendaklah ia menerima pemindahan itu. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang memindahkan haknya kepada orang kaya yang mampu membayar utang, hendaklah diterima pemindahan itu. Hadis riwayat Ahmad. Hawalah terdapat 5 rukun. Yang pertama ada muhil, yaitu pihak yang memindahkan utang. Yang kedua ada muhal, yaitu pihak yang menerima pemindahan utang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu pihak yang dipindahi utang. Yang keempat ada muhal bih, yaitu utang sebagai hak bagi muhil dan kewajiban atas muhal alaih. Yang terakhir ada sigot yang artinya ijab dan qabul. Dalam kegiatan hawalah ini terdapat 4 syarat. Yang pertama ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Jadi misalkan orang yang berhutang dirham perak boleh memindahkan utangnya kepada dirham perak karena jenisnya sama. Tapi orang yang berhutang dirham emas tidak boleh memindahkan utangnya kepada dirham perak karena jenisnya tak sama. Begitupun sebaliknya. Lalu mengenai jatuh tempo, jadi orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo boleh memindahkan utangnya kepada utang yang sudah jatuh tempo karena sama jatuh temponya. Tapi orang yang berhutang yang sudah jatuh tempo tidak boleh memindahkan utangnya kepada utang yang belum jatuh tempo karena jatuh temponya tidak sama. Syarat kedua adalah pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap atau mustaqir. Jadi contohnya bahwa jika seorang buruh mengalihkan utangnya kepada pabrik di tempat kerjanya, tidak sah jika buruh itu belum selesai pekerjaannya karena utang pabrik kepada buruh belum tetap. Syarat ketiga, hawalah dilakukan pada utang yang diketahui atau maklum. Jadi tidak sah hawalah pada utang yang tidak diketahui atau majhul. Syarat keempat bahwa harus ada kerelaan dari pihak muhil, yaitu pihak yang memindahkan utang. Namun tidak disyaratkan kerelaan dari pihak muhtal atau muhal yang berpiutang dan pihak muhal alaih, yaitu pihak yang dipindahi utang.
Lalu karena hawalah ini bukan akad sehingga tidak disyaratkan adanya ijab qabul. Namun ijab qabul ini terdapat pada rukun. Hawalah merupakan tasawuf, tindakan hukum yang sah tanpa akad seperti halnya doman, kifalah, wasiat dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai hawalah ini. Dalam hal menggunakan kartu ATM atau kartu debit untuk berjual beli. Pada saat seseorang membeli barang dari sebuah toko secara tidak tunai, dia dapat melakukan pembayaran dengan kartu ATM atau kartu debit. Misalkan seseorang membeli buku seharga 1 juta kepada toko Gramedia, kemudian dia membayar secara tidak tunai dengan menggunakan kartu ATM miliknya di sebuah bank, misalkan BSM. Jadi dalam kegiatan ini bahwa pembeli tersebut adalah pihak muhil, toko Gramedia adalah muhal, BSM adalah muhal alai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.